Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru PAI yang sangat dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih caranya kita untuk mengisi materi atau menginputkan materi PKB untuk guru PAI di aplikasi smarttendik.online. Kemudian kita sign in dengan menggunakan password, username dan password kita untuk pengawas, lalu kita masuk. Untuk menginputkan materi PKB GPAI, terlebih dahulu kita siapkan dulu ya untuk materi yang mau kita berikan kepada guru PAI. Kita pilih kira-kira PKB-nya ini apa yang mau kita berikan kepada guru PAI, yang dibutuhkan guru PAI itu apa. Nah, untuk itu perlu kita melihat dari hasil PKG guru tersebut di tahun sebelumnya. Kali ini saya akan memberikan PKB GPAI tentang publikasi ilmiah. Kita masih ingat ya, untuk PKB guru PAI ini nanti ada dalam bentuk pengembangan diri, ada dalam bentuk publikasi ilmiah, dan dalam bentuk karya inovatif. Kali ini kita akan memberikan dalam bentuk publikasi ilmiah. Kenapa saya berikan dalam bentuk publikasi ilmiah? Karena dari hasil PKG tahun kemarin, guru-guru masih lemah di publikasi ilmiahnya. Nah, untuk itu kita akan melihat apa kira-kira nanti yang dibutuhkan oleh guru-guru ya. Untuk itu nanti kita akan memberikan materi publikasi ilmiah pada kegiatan PKB guru PAI kita. Nah, kita lihat materinya yang perlu kita siapkan. Yang pertama, saya menyiapkan dalam bentuk best practice. Nah, berikutnya yang kedua dalam bentuk soal PKB publikasi ilmiah. Ini dalam bentuk PPT, dan yang kedua dalam bentuk soal. Ini sudah saya susun, ada 5 soal untuk publikasi ilmiah yang akan saya berikan. Ini sesuai dengan materi yang saya berikan. Sekarang mari kita klik dulu di sini. Di sebelah kiri ada PKB GPAI, diklik saja. Nah, di sini kan ada PKB, ini untuk materinya nanti. Berikutnya ada di sini kanan ada tambah baru. Nanti kalau kita mau buat materi, di sini kita buat soal dulu ya. Sebelum kita buat materi, kita buat soal materi PKB dulu. Kita klik soal materi PKB. Nah, kemudian di sini kan ada tambah baru. Kita klik tambah baru. Nah, di sini ada formnya. Kita nanti akan berikan materi publikasi ilmiah. Nah, kemudian materinya adalah penulisan best practice guru. Nah, lalu kita bisa tambah soal. Ini kita ada 2 cara. Yang pertama bisa download template, yang kedua adalah bisa tambah soal secara manual. Jadi teman-teman, ada 2 cara ketika kita mau membuat soal untuk PKB, yaitu yang pertama bisa download template, yang kedua bisa tambah soal secara manual. Download template ini jika kita mau praktis ya. Kita download templatenya, kemudian kita save filenya, lalu kita open ya, kita buka filenya, kita open filenya. Di sini ada 4 kolom ya. Yang pertama adalah nomor urut, yang kedua adalah pertanyaan, dan yang ketiga adalah pilihan jawaban, yang keempat ini adalah kunci jawaban. Nah, untuk ini nanti bisa kita copy dari soal yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa copy dari soal kita ini, kemudian kita copy, kita paste di sini ya Bapak Ibu, dikasih nomor urut. Nah, lalu kita paste. Nah, ini nanti jika Bapak Ibu sudah selesai mengcopy soal ya. Jadi ini untuk kita buka saja di Microsoft Excel. Kemudian ini nomor urutnya. Kemudian ini pertanyaannya, tinggal kita paste dari draft soal kita ini tadi. Kita copy, kemudian kita paste di draft soal kita di template atau import soal. Kemudian ini adalah pilihan jawaban. Ini Bapak Ibu ya, nanti ini diupayakan 1 sel Bapak Ibu ya.
Jadi untuk pilihan jawaban ini nanti diupayakan satu sel ABC-nya, kemudian ABCDE-nya, kemudian ini nanti adalah kunci jawaban. Nah, setelah itu, setelah selesai kita tulis di import soal, kemudian ini kita import soalnya dari sini ya. Lalu kita import soal tersebut. Nah, kita klik import soal, open, dan nanti otomatis tara, ini sudah sukses import data down ya. Oh, sudah ada 4 soal ya. Ini kita hapus saja, sudah ada soal-soal yang sudah kita susun dari import soal. Nah, apabila import soal ini misalkan masih kurang, dari sini Bapak Ibu juga bisa menambah. Ini kan tadi kita tambah 3 soal dari import soal, kita juga bisa menambah secara manual seperti ini. Klik tambah soal, kemudian di bawah ini akan muncul kolom, tambahan kolom, kita tulis saja yang keempat misalkan. Jadi ada 2 cara, kita bisa import soal dan juga kita bisa menambah secara manual. Nah, kita akan coba ya secara manualnya. Kita blok soalnya, lalu kita copy, kemudian kita paste di sini. Begitu juga dengan pilihan jawaban, kita blok saja, lalu kita copy, kita paste di sini. Kita tulis kunci jawabannya. Kalau mau nambah lagi, misalkan kita rencana 5 soal ya, kita klik tambah soal di pojok kanan, kemudian kita tulis soal kelima, lalu kita copy, kita paste di sini. Begitu juga dengan pilihan jawabannya. Jadi teman, kita bisa membuat soal ini dengan import soal, download template dulu, lalu kita isi di Excel seperti ini. Ya, jangan lupa harus satu sel. Ini pilihan jawaban, jangan selnya berbeda ya. Dengan A, B, C ini harus satu sel. Kalau berbeda sel nanti jadi berbeda nomor nanti ininya pilihan jawabannya. Nah, kemudian browser, di sini klik browser untuk import soal, lalu dipilih import soal yang sudah kita isi, lalu kita open. Nah, otomatis akan ngopi di sini. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu tambah soal, nanti dengan satu persatu tadi ya. Nah, itu ya sudah jelas. Lalu kalau sudah selesai kita klik simpan. Di sini sudah muncul soal publikasi ilmiah kita yang kita susun. Kemudian di sini di sebelah kanan ada action, ini ada edit, ada hapus. Ini kalau mau mengedit ya, kita mau mengedit di sini. Kalau tidak ya kita misalkan kita hapus. Ini ya, klik ini. Nah, berikutnya kita akan melaksanakan PKG ke guru-guru. Setelah menyusun soal, kita klik kembali. Di sini kita mau membuat perintah untuk melaksanakan PKG bagi guru-guru. Klik tambah di pojok kanan atas, lalu kita klik gurunya. Ini di sini kan ada form, ada guru. Ini kita klik, nanti akan muncul nama-nama guru kita. Ini ya, kita klik saja semuanya, kita beri PKB. Kita klik semuanya, kita beri PKB. Nah, setelah kita klik ini semua, kemudian kita ke jenis PKB-nya adalah publikasi ilmiah. Kemudian ini kita kan mau memberi materi PKB yang tadi kita sudah siapkan, ada dalam bentuk file, dalam bentuk PowerPoint tadi, atau bisa dalam bentuk video juga bisa. Aja browser ini untuk mencari file yang mau kita berikan kepada guru-guru kita, lalu kita klik best practice, lalu kita open, kita please wait, kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung besar kecilnya file kita ya Bapak Ibu. Jika video misalkan yang besar, maka di sini memerlukan waktu yang lama, kita harus sabar untuk menunggu untuk uploadnya. Nah teman-teman, ternyata kita sudah sukses mengupload file. Jadi di sini ketika sudah bunyi file kita sudah terdapat di sini best practice PPT, maka di sini berarti sudah sukses. Kemudian di form bawahnya ada upload. Ini kalau kita centang berarti mereka guru-guru kita harus punya produk, publikasi dan karya inovatif. Ya.
Misalkan kalau misalkan kita centang, berarti mereka harus punya ini karya yang kita dikirim ke kita. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya, kita klik centang aja supaya mereka punya feedback dari materi yang kita berikan. Catatannya adalah mungkin kita pelajari best practice tersebut dan mohon bisa dilaksanakan, lalu hasilnya silahkan diupload. Oke, nah kita klik di sini materinya satu, karena saya baru buat satu. Di sini ada publikasi ilmiah, kita klik lalu kita save. Nah, kita sudah sukses untuk memberikan materi PKB GPAI dalam bentuk publikasi ilmiah. Nah, ketika itu pesan itu sampai kepada guru-guru binaan kita, maka akan seperti ini. Ini tulisannya proses input guru. Jadi kita tunggu sampai guru selesai menginputnya. Ini ya. Kemudian berikutnya, tugas kita sudah selesai, tinggal kita nunggu hasil balikan dari guru. Kita akan coba melihat bagaimana dari akun guru ya, ketika sudah menerima surat cinta PKB dari pengawasnya. Kita lihat ya dari akun guru. Kita akan buka dari akunnya Pak Juni Muslimin. Dari mana guru bisa melihat kalau beliau sudah mendapatkan materi PKB dari pengawas? Di sebelah kiri ini, di sini di sebelah kiri ada materi PKB GPAI. Nah, ini dia sudah mendapat pesan PKB dari kita ya Bapak Ibu ya. Di sini ada proses input guru. Bagaimana cara guru PAI untuk membuka materi PKB dari pengawas? Di sini ada titik 3 sebelah kanan, lalu silakan diklik. Di sini ada download materi, kemudian ada mulai uji kompetensi. Nah, sebaiknya kita sarankan untuk membuka materinya dulu ya. Kita klik download materi. Nah, kemudian berikutnya suruh nyimpen lalu mempelajari ya. Kalau mau langsung dibuka, klik open, wait. Kemudian kalau disimpan saja simpan, save file. Kita open aja. Nah, ini proses download file. Nah, jika terdownload maka di sini nanti akan ini ya penuh birunya. Ini nanti bisa dibuka oleh guru PAI. Nah, kemudian yang kedua, selain download file juga setelah mempelajari file, kemudian guru bisa mulai uji kompetensi. Jika sudah dibuka, maka nanti guru akan membaca soal-soal kita. Ini Bapak Ibu ya, jadi soal ini kita sarankan untuk dibaca guru apabila guru sudah menyelesaikan materi. Kenapa? Karena di bawah ini ada upload karya ilmiah. Jadi setelah guru menyelesaikan materi PKB, lalu guru paham, lalu membuat karya ilmiah, baru kemudian membaca soal ini ya. Misalkan ini dijawab oleh guru, di sini kemudian ada D ya, misalkan ini hanya contoh. Kemudian di bawahnya ini kalau sudah selesai kita coba ditutup. Nah, ditutup ini tidak bisa karena apa? Tadi kita wajibkan untuk mengupload karya ilmiah di formnya, lalu guru harus mengupload karya ilmiah. Caranya adalah klik browser, kemudian kita minta guru untuk menguploadnya. Kita ini ya contohnya aja. Nah, mungkin ini ya, ini misalkan karya ilmiahnya guru buat karya ilmiah berupa best practice penguatan karakter pada masa pandemi, kemudian klik open. Nah, kita tunggu sukses uploadnya. Nah, ini berarti kalau sudah ada bunyi file kita di sini, berarti kita sudah selesai mengupload file karya ilmiah kita. Lalu kita klik selesai. Nah, tugas guru untuk kegiatan PKB sudah selesai. Sekarang adalah tugas pengawas untuk melaksanakan penilaian. Kita akan keluar dari akun guru dulu. Kita buka bagaimana nanti bunyinya di akunnya pengawas. Tadi Pak Juni sudah menyelesaikan kegiatan PKB-nya. Kita klik PKB, lalu kita cari namanya Pak Juni tadi, Juni Muslimin. Nah, di sini
Di keterangan yang ada di kartu di PKB Pak Juni ini, di sini keterangannya adalah sudah selesai, sedangkan yang lain adalah masih proses input. Jadi ini bedanya, ini jika masih belum dibuka dan dikerjakan guru, ini jika sudah selesai. Kemudian jika sudah selesai, kita klik pojok kanan atas di sini titik 3, bisa edit, bisa hapus, bisa download file materi yang tadi ya yang kita berikan, bisa hasil uji kompetensi, bisa download karya ilmiah ya. Kita lihat hasil uji kompetensinya. Nah, ini adalah hasil uji kompetensi. Ternyata Pak Juni mendapat nilai 60. Kemudian klik bawahnya download karya ilmiah untuk melihat bagaimana sih karya ilmiahnya, apa yang ditulis oleh Pak Juni tadi ya. Kita download sini, kemudian save file atau open file. Nah, ini misalkan karya ilmiahnya Pak Juni ini ya. Baik, kemudian kita lihat, nanti bisa kita koreksi dan kita beri masukan. Nah, itu adalah cara kita untuk memberikan PKB pada guru PAI, serta bagaimana guru PAI mengaksesnya dan bagaimana pengawas untuk melihat umpan balik dari guru PAI. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong di-share pada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.